Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian Kamis. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang efek dari kerinjil kerajaan Allah, yaitu bobrok dan berharga. Sekaligus saudara, bobrok sekaligus berharga. Saya bacakan Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, saudara, kalau pelayanan Tuhan Yesus itu 3,5 tahun dilakukan seperti di universitas, maka topik nomor 1 yang paling ia sering bahas adalah Injil Kerajaan Allah. Nah, saudara, kalau di ruangan terbuka itu Yesus pasti mengajar hal itu, Injil Kerajaan Allah. Nah, tidak berlebihan kalau murid-murid yang lulus universitas seperti itu, ya ikut kuliah intensif itu, dia akan dapat Bachelor of Kingdom Business. Jadi sarjana bisnis kerajaan Allah. Nah, saudara, kerajaan Allah tidak bicara soal gedung atau wilayah, tetapi mengacu kepada pemerintahan dan kekuasaan. Setiap pribadi yang ada dalam kerajaan Allah berarti diperintah dan dikuasai oleh Allah. Ia mengalami sebuah realitas yang baru. Dia tidak lagi berdaulat atas dirinya sendiri. Dia bergantung kepada Allah dan Allah memerintah atas dia, berdaulat atas dia. Nah, Injil adalah berita sukacita bahwa Allah melalui Yesus Kristus mendatangkan kerajaan Allah melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Tanpa Injil, kerajaan Allah tidak akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, tetapi sangat menakutkan. Karena tidak ada pengorbanan Yesus Kristus, manusia akan ketakutan karena manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, tanpa Kristus lahir, mati, dan bangkit, kita tidak mampu di bawah pemerintahan Allah yang suci. Kerajaan Allah sangat vital, karena untuknya Yesus datang ke dunia demi menghadirkannya bagi kita. Dan akan datang kedua kalinya untuk menggenapkan kerajaan Allah itu sepenuhnya bagi kita. Nah, Injil kerajaan Allah jauh lebih mengerikan, namun sekaligus mengagumkan daripada yang kita sangka-sangka. Nah, berikut adalah aplikasinya bagi kita. Nah, banyak saudara orang berpikir untuk datang kepada Allah, kita harus mengakui kelemahan kita. Kita berkata seperti ini, "Ya Tuhan, saya tidak mampu sendirian. Saya tidak berkuasa atas hidup ini. Saya punya kelemahan, saya butuh Engkau." Namun saudara, Injil memberitahukan kepada kita bahwa pengakuan orang tersebut bahwa kita terbatas sangat sepele. Yang jelas dari Injil adalah engkau bukan hanya lemah, engkau berdosa. Engkau licik, engkau bejat, bibirmu najis, pikiranmu kotor, engkau orang durhaka. Dan kemarahan Tuhan, kemurkaan Tuhan itu turun atas dosa-dosamu. Itu beritanya. Nah, di sisi lain, banyak orang datang kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan siraman rohani, sentuhan rohani, kayak vitamin, suplemen rohani. Nah, mereka mau Tuhan berfungsi seperti minuman penguat. Jadi kayak minuman energi drink seperti itu. Namun, Injil memberitahukan kepada kita bahwa ambisi tersebut dirombak total. Dari dalam keluar, engkau bukan hanya mendapatkan suplemen, tapi engkau diubahkan secara ilahi 100% baru. Yesus akan direproduksi di dalam engkau. Nah, saudara, baik admisi maupun ambisi kita. Tadi kan ambisi pertama, kemudian admisi, itu terlalu remeh bagi Tuhan, terlalu sepele, terlalu kecil. Injil kerajaan Allah itu menyatakan lebih luar biasa daripada itu, bahwa kita ini yang begitu bobrok di mata Allah, sampai Yesus harus mati buat kita. Namun kita begitu berharga bagi Dia, sampai Yesus rela mati untuk kita. Bobrok sekaligus berharga. Itulah beritanya. Itulah sebabnya setiap warga kerajaan Allah adalah manusia baru. Identitasnya baru. Tidak pernah arogan, karena ia tahu dia orang yang bobrok, hancur. Tapi juga tidak minder,
karena ia tahu ia berharga di hadapan Tuhan. Ambisinya juga baru. Ia berfokus untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Ia berkolaborasi dengan Tuhan, mengikuti jejak Tuhan, mengikut Kristus. Dan di dalam melakukan itu, ia tidak ambil pusing apa kata orang, apa kata dunia kepada dia. Kalau dipuji orang, ia tidak terbang, sombong gitu, enggak. Karena ia tahu ia bobrok. Kalaupun dihina orang, tidak dianggap, diinjak-injak, dia tidak tumbang. Ia tetap bangkit, ia kuat dalam Tuhan. Karena ia tahu ia berharga di hadapan Tuhan. Itulah berita Injil. Bobrok sekaligus berharga. Nah, saudara, manakah yang lebih sering kita rasakan? Merasa diri bobrok atau berharga di hadapan Allah? Bagaimana Injil hari ini, berita Injil hari ini, menolong kita menyadari kedua hal ini. Saudara, biarlah Tuhan boleh menguatkan kita melalui kebenaran firman-Nya pada hari ini. Dan kita boleh dibaharui pikiran kita, semangat kita, diri kita untuk terus tetap setia ikut Tuhan dan memberitakan Injil kerajaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar kami ini manusia yang lemah, hancur, bobrok Tuhan, begitu bejat dalam dosa. Tapi Engkau telah mengampuni kami, memperbaharui kami, memulihkan kami menjadi baru. Dan Engkau terus memanggil kami, mengutus kami di tengah-tengah dunia bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami Tuhan terus percaya, terus setia memberitakan Injil-Mu, mengerjakan panggilan-Mu Tuhan. Kami tidak sombong Tuhan ketika kami berhasil, karena kami tahu kami manusia yang bobrok. Tuhanlah yang memakai kami, Tuhanlah yang memampukan kami. Dan ketika kami tidak dipedulikan ataupun dihina, kami tidak tumbang Tuhan, kami tidak putus asa, tapi kami terus bekerja setia, karena kami tahu Tuhan telah memulihkan kami. Kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan pelayanan kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.